Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, anak-anakku yang soleh dan solehah akan belajar lagi ya daring kelas 4. Oke. Pada kesempatan kali ini yaitu belajar akidah akhlak. Di mana akidah akhlak? Bab pertama kita akan mempelajari indahnya kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah yang kita pelajari adalah tentang kompetensi intinya yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri, dan berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Mematuhi pengetahuan fakta dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu. Ya, jadi jangan malu kalau mau bertanya, silakan. Terus menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak yang sehat. Nah, seperti pakai guru olahraga yang sehat, dan mencerminkan perilaku anak yang beriman dan berakhlak yang mulia. Kompetensi dasar menerima kebesaran Allah melalui kalimat subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Menunjukkan sikap hormat dan berterima kasih kepada berterima kasih sebagai dalam kehidupan. Memahami makna dan ketentuan penetapan kalimat subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Mempraktikkan contoh penerapan kalimat subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kita pelajari peta konsepnya. Yang pertama peta konsepnya yaitu kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah di sini ada subhanallah, masya Allah, ada Allahu Akbar. Subhanallah atau biasa disebut kalimat tasbih, masya Allah, ya Allahu Akbar, takbir. Pengertian subhanallah itu apa? Kalian akan mempelajarinya. Masya Allah juga artinya apa? Waktu kapan diucapkan dan hikmahnya. Allahu Akbar juga seperti itu. Pengertiannya apa? Waktu mengucapkannya kapan? Dan hikmahnya juga apa untuk mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Selanjutnya yaitu, tahukah kamu apa itu kalimat thayyibah? Anak-anak, tahu? Dari kalian ini semua tahu? Kapan kamu harus mengucapkan kalimat thayyibah? Dan mengapa kamu harus mengucapkannya? Nah, kita bahas kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Contohnya kalimat subhanallah. Subhanallah disebut juga bacaan tasbih. Zat yang paling suci di alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memiliki segala kesempurnaan, suci dari bentuk kesyirikan dan kekurangan. Ayo kita amati bersama anak-anakku yang soleh dan solehah. Kita amati pada gambar berikut. Ini ada apa? Ya, petir terelap, bahasanya ya. Nah, di sini apa informasi yang kamu peroleh setelah mengamati gambar tersebut? Informasinya tentang apa? Ini tugas kalian. Silakan dikerjakan. Ya. Tugas kalian yang pertama mengamati gambar ini, isian yang seperti ini dikerjakan. Apa kalimat tasbih yang kamu ucapkan ketika melihat seperti pada gambar di atas, yaitu seperti gambar terelap, petir, ya? Bagaimana ucapan apa yang kamu ucapkan? Kalimat thayyibah apa? Yang ketiga, bagaimana perasaan kamu ketika menyaksikan atau mendengarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan Allah? Bagaimana perasaanmu? Ya, perasaan kamu, kalian menyaksikan atau mendengar sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan Allah. Perasaannya bagaimana? Nah, kita baca. Yang pertama kalimat subhanallah. Indahnya bertasbih. Kalimat subhanallah yang mempunyai arti maha suci Allah.
Secara bahasa, ungkapan subhanallah berarti aku menyucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak untuknya, seperti syirik itu bukan sifatnya Allah. Nah, kalau mensucikan Allah berarti kita hanya percaya kepada Allah Maha Suci. Diceritakan ya, Sayyidina Aisyah dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa orang Arab ketika mendapati sesuatu yang tidak mereka inginkan dan mereka berkeinginan untuk mengagungkan Allah, mereka mengucapkan subhanallah. Seperti tadi melihat gambar ada terelep, jegrir, subhanallah. Nah, melihatnya, nah kita ucapkan subhanallah. Begitu maha sucinya Allah bisa menciptakan terelep seperti itu. Oleh karena itu, ketika seseorang menyaksikan atau mendengar sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan Allah, maka seseorang dianjurkan mengucapkan subhanallah. Jadi, subhanallah diucapkan ketika menyaksikan atau mendengarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan Allah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mensucikan Allah dari berkurangannya keagungannya atau menyucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan. Di samping itu kita dianjurkan mengucapkan subhanallah dalam beberapa keadaan. Nah, jadi yang pertama kita mengucapkan subhanallah dalam keadaan heran terdapat sikap, misal ada anak kok sangat bodoh, maka ucapkanlah subhanallah. Misalnya diterangkan begini pun nggak paham, diterangkan dengan cara seperti ini belum paham lagi, diterangkan seperti ini belum paham, semua cara yang sudah diberikan belum paham, akhirnya kita ucapkan subhanallah. Maaf, ini terganggu. Tuh, terlalu kaku, terlalu aneh dan seterusnya. Kedua, dalam keadaan yaitu subhanallah keheranan ketika ada sesuatu yang besar terjadi. Misalnya melihat kejadian yang luar biasa, Nabi Muhammad terkadang sesentak bangun di malam hari karena keheranan melihat sesuatu yang turun dari langit. Nah, jadi ketika melihat sesuatu yang heran, misalnya ada turun meteor dari langit, kita ucapkan subhanallah. Nah, bahwa seperti kisahnya Nabi Muhammad ketika malam hari, beliau selalu bangun ketika melihat sesuatu yang turun dari langit. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa pernah suatu malam Rasulullah SAW terbangun di tidurnya. Subhanallah, betapa banyak fitnah yang turun di malam ini. Karena Nabi Muhammad mengetahui beberapa fitnah yang sangat banyak turun di bumi. Maka Nabi Muhammad mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Kalimat subhanallah disebut juga bacaan tasbih. Kalimat tasbih adalah ungkapan untuk memuji Allah, zat yang paling suci, dan di alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang paling suci. Kalimat tasbih juga biasa kita ucapkan ketika setelah melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, kalau kita sholat, berzikir, kita membaca tasbih subhanallah berapa kali? Iya, betul, 33 kali. Ya, ketika setiap sholat. Nama Allah harus tetap suci dari segala bentuk kemusyrikan dan kekurangan, karena Allah lah yang maha memiliki segala kesempurnaan yang di alam bumi ini. Semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, memuji kebesaran Allah. Firman Allah dalam surat Jumu'ah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Yang artinya apa? Artinya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Surat Al-Jumu'ah ayat 1. Dengan bertasbih kita mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berkuasa selain Allah. Jadi kalimat subhanallah itu diucapkan ketika apa, anak-anak? Ketika dalam keadaan heran, ketika dalam
mengingatkan iman